Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dalam ibadah saat ini yang masih dilakukan di rumah bersama keluarga melalui tayangan virtual, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan keyakinan pada kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Adapun tema ibadah kita saat ini adalah menghayati kasih Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan perintah Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam hidup sebagai orang percaya. Bukan melakukan perintah Tuhan hanya sebagai kewajiban dan formalitas saja, sehingga firman Tuhan seringkali kehilangan maknanya. Melalui tema menghayati kasih Allah yang tidak terbatas, jemaat diajak bersama-sama memahami bahwa kasih Allah tersebut diberikan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, jemaat terdorong untuk beriman pada Allah, taat pada jalan Allah, dengan melakukan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyambut panggilan Allah Bapa kita dan percaya kepada Kristus, Sang Mesias, untuk beribadah dan hidup sebagai anak-anak Allah. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian terambil dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, Berhimpun Semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 389. Kita nyanyikan bait pertama sampai bait yang keempat. Besarlah kasih Bapakku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kehidupan kita saat ini, kita seringkali tidak dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Untuk itu, marilah kita meneduhkan hati kita dan memohon Tuhan meneliti hati kita, sehingga kita bisa mengakui dosa dan kelemahan kita. Marilah secara pribadi dengan rendah hati kita nyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3, suaramu ku dengar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan Tuhan sungguh dianugerahkan bagi setiap orang yang hidup di dalam pertobatan. Sebagaimana kesaksian sabda Allah yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya pasal 55, secara khusus ayat yang ke-7, berisi anugerah akan pengampunan Tuhan yang dianugerahkan bagi kita sekalian. Selanjutnya petunjuk kehidupan yang baru yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita nyatakan di dalam kita melangsungkan kehidupan yang kita jalani, seperti diajarkan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian sabda Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian sabda Tuhan yang berisi berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita sambut sabda Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 352. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Hai jangan sendirian.
bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, dan sebelum firman Tuhan bersama-sama kita renungkan, kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di surga, yang senantiasa memelihara hidup kami, penyertaan, perlindungan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sungguh nyata, di mana semalam suntuk kami Tuhan jagai di dalam kami beristirahat, dan pada saat ini kami Tuhan perkenankan untuk menikmati dan menghayati anugerah Tuhan yang baru pada hari yang baru, serta berkat yang baru pula yang boleh kami terima. Karenanya kami yang merindukan pengajaran-Mu, melalui firman-Mu yang tidak kami baca dan kami renungkan, kami mohon Roh Kudus menerangi dan menguasai hati kami, sehingga firman Tuhan kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita persiapkan kitab suci kita, dan kita akan baca Injil Matius pasal 15 secara khusus ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, klaim bahwa kasih Allah dan keselamatan itu hanya dianugerahkan bagi kelompok tertentu, golongan tertentu, bahkan agama tertentu,
itu nampaknya memang menjadi sebuah pengakuan, pemahaman, apapun pemahaman mereka. Hal yang demikian ini juga rasanya sudah terjadi sejak zaman Israel. Sehingga tidak aneh kalau akhirnya hal yang demikian itu mengakibatkan munculnya sentimen antar agama. Sebagaimana pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa kasih Allah dan keselamatan yang dari Tuhan Allah itu hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi saja. Sementara orang-orang di luar Yahudi, orang-orang di luar bangsa Israel, termasuk bangsa Kanaan, ini dianggap sebagai orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak berhak untuk menerima kasih dan keselamatan yang dari Allah. Itu klaim yang terjadi di dalam kehidupan sampai saat ini. Pertanyaannya bagi kita sekalian, benarkah Tuhan Allah yang menciptakan manusia yang ada dan hidup di dunia ini, Tuhan Allah hanya akan mengasihi dan menyelamatkan bangsa tertentu saja? Benarkah Tuhan hanya ingin menyelamatkan kelompok tertentu saja? Bahkan hanya agama tertentu saja? Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada saat ini berisi pengajaran bahwa karya Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya ditujukan dan tidak juga hanya dianugerahkan bagi orang-orang tertentu, bagi kelompok tertentu. Tetapi kasih dan keselamatan Allah itu dianugerahkan bagi orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati dan penuh dengan kesungguhan iman. Hal ini tampak jelas dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan yang memohon, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti di dalam bacaan kita secara khusus ayat yang ke-22, di sana dikatakan perempuan itu berseru dan memohon kepada Yesus, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Hal ini menarik untuk kita perhatikan. Ketika perempuan Kanaan itu menyapa Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan, anak Daud. Padahal orang ini dianggap sebagai orang yang tidak pernah berbakti kepada Allah. Sebutan Tuhan, anak Daud, di dalam konteks pada saat itu, sebutan Tuhan ini adalah berarti Tuan. Berarti pula orang yang sangat dihormati. Dan sebutan anak Daud ini mengingatkan kita bahwa keturunan dari Daud adalah sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang menjadi ungkapan seruan dari perempuan Kanaan ini terhadap Tuhan Yesus, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Memperhatikan hal ini dapat kita simpulkan bahwa perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah orang yang memiliki hati yang percaya bahwa Yesus
yang datang ke dunia ini adalah Mesias dari Allah. Kesungguhan iman dan kerendahan hati perempuan Kanaan ini bisa kita perhatikan, dan itu tampak jelas dari dialog atau percakapan perempuan itu dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam dialog Tuhan Yesus dengan perempuan ini juga dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus dalam rangka untuk memperbaharui pemahaman iman para muridnya. Supaya mereka sekaligus orang-orang yang percaya itu tidak hanya merasa bangga menjadi orang yang mengaku percaya kepada Allah. Tidak sekedar bangga dan puas menjadi umatnya, tetapi masih tetap sering mengabaikan tanggung jawabnya untuk menyatakan kasih kepada orang yang lemah, kepada orang yang tersisih, kepada orang yang membutuhkan kepedulian. Karena itu, ketika hal ini dipakainya oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan, untuk mentransformasi pemahaman iman para muridnya, Tuhan Yesus pun tetap menggunakan logika pemahaman yang diyakini oleh para murid dan orang Yahudi pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus menjawab perempuan itu, bahkan kalau kita perhatikan ketika perempuan itu berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saat itu Tuhan Yesus sama sekali tidak memberi jawab. Tuhan Yesus tampak diam, tampak membiarkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus selanjutnya berkenan memberikan jawaban kepada perempuan yang terus berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi jawaban dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Jelas pada ayat yang ke-24. Kalau kita perhatikan, kata "aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel", kata hanya kepada domba-domba Israel yang hilang, kata ini hendak menegaskan eksklusivitas karya Allah atau karya penyelamatan Allah itu hanya ditujukan kepada umat Israel, dan ini yang menjadi pemahaman murid-murid Yesus dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga dengan memakai logika atau pemahaman orang-orang Israel pada saat itu, Tuhan Yesus sesungguhnya tidak membuka pemahaman mereka. Meski Tuhan Yesus memberi jawab yang demikian, namun perempuan Kanaan itu justru semakin mendekat dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Bahkan terus berseru, "Tolonglah aku." Bahkan dikatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Pada ayat yang ke-25 jelas sekali dikatakan oleh perempuan itu. Meskipun Tuhan Yesus terlihat tetap menolak permohonan perempuan dari Kanaan itu, sebagaimana jawaban Tuhan Yesus selanjutnya, Tuhan Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan atas jawaban Tuhan Yesus ini sangat keras, sangat menyakitkan, sekaligus sangat merendahkan perempuan itu. Tetapi perempuan Kanaan ini tetap berharap
Perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus itu tidak putus asa dan tidak menyerah. Sebutan anak-anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebutan anak-anak ini sebenarnya tidak menunjukkan status Israel sebagai anak-anak Allah. Dan roti adalah makanan utama mereka. Hal ini sebenarnya menjadi simbol bahwa keselamatan dari Allah itu hanya dianugerahkan bagi umat Israel. Sampai di sini tampaknya Tuhan Yesus tetap masih mengikuti pola pikir orang-orang Israel. Sedangkan perempuan Kanaan tadi yang digambarkan sebagai anjing, atau sebutan anjing itu tidak dikenakan untuk menyebut perempuan Kanaan itu. Dan Tuhan Yesus menggunakan sebutan anjing untuk perempuan Kanaan itu. Maksudnya adalah bahwa anjing ini adalah hewan yang dianggap sebagai hewan yang najis di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mendengar perkataan Tuhan Yesus yang demikian itu, perempuan Kanaan ini tidak menolak. Tetapi justru perempuan Kanaan ini mengakui, mengiyakan, bahkan membenarkan bahwa dirinya sebagai orang yang najis. Jelas pada ayat yang ke-27 jawaban perempuan itu. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pengakuan perempuan ini tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang mengakui dirinya adalah orang yang tidak suci, orang yang penuh dengan dosa, orang yang najis di hadapan Allah. Tetapi justru bersedia, berkenan mengakui keberdosaannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perjumpaan Tuhan Yesus dan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan ini, sebagai perempuan yang dianggap najis oleh banyak orang yang menganggap dirinya sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang suci. Hal ini dipakainya oleh Tuhan Yesus untuk mengajar, untuk mengubah, untuk memperbaharui pemahaman keyakinan umat Allah, yang sekaligus juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyadarkan setiap orang yang mengaku percaya sebagai milik Allah, bahwa kasih Allah dan keselamatan yang dari Allah itu juga dianugerahkan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh keyakinan iman dan kerendahan hati. Sehingga dengan pemahaman, kesadaran yang demikian, menunjukkan bahwa keselamatan dan kasih Allah itu tidak hanya dianugerahkan kepada kelompok tertentu saja, tetapi Tuhan Yesus berkenan menganugerahkan keselamatan itu juga kepada orang di luar Israel yang mau menyatakan pertobatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan Allah, yang terpenting adalah sikap hati yang penuh dengan kesungguhan mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias.
seperti yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini. Sehingga di dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan melalui kesaksian firman Tuhan ini, karena iman perempuan Kanaan ini, saat itu pula kita mengerti bahwa anaknya seketika itu pula sembuh dari jeratan kekuasaan setan yang menguasainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah perjumpaan, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan ini, banyak hal yang dapat kita dapatkan untuk menjadi pengajaran. Yang pertama, ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak memberi jawab atas permohonan kita. Bahkan yang terjadi justru kadangkala sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak kita harapkan. Apakah kita tetap akan setia dan terus menerus semakin mendekat serta tetap menyembah atau berbakti kepada Allah? Tentu sebagai orang yang mengaku percaya, pengakuan percaya kita tidak hanya sebatas pengakuan di bibir kita. Tetapi sebagaimana iman perempuan Kanaan ini tidak pernah menyerah. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang menyakitkan sekalipun, perempuan ini tetap mendekat. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya harapannya. Dan satu-satunya yang menjadi pengharapan akan keselamatannya. Sehingga dengan pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang ini akan merasakan kebebasan, kemerdekaannya. Dan kalau ini kita kaitkan, kita hayati di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bersamaan di dalam kita menjalani hidup sebagai bangsa Indonesia yang besok pagi kita bersama-sama merayakan 75 tahun kemerdekaan ini. Kemerdekaan bangsa ini. Sebenarnya penghayatan kita juga harus kita ungkapkan dengan jujur. Bahwa sebenarnya kemerdekaan, kebebasan yang dari Allah itu bukan hanya untuk bangsa tertentu. Oleh sebab itu ketika kita menghayati kemerdekaan bangsa ini, tidak bisa dilepaskan dari anugerah Tuhan yang sudah memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi bangsa kita. Bahkan sampai 75 tahun kita boleh menghayati kemerdekaan ini. Demikian pula yang bisa kita petik dari pengajaran ini. Yang kedua, kita dimengertikan bahwa kasih dan keselamatan yang dari Allah memang ditujukan kepada anak-anak Allah, ditujukan kepada orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu pasti. Tetapi jangan lupa bahwa kasih dan keselamatan dari Allah ini juga dianugerahkan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam pertobatan serta mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pula
pengajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari sabda Tuhan saat ini. Kita sebagai orang yang mengaku percaya dan telah beroleh kasih dan keselamatan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita juga menjadi subjek akan keselamatan itu. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita juga dijadikan pelaku pemberitaan akan keselamatan. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki agar kehidupan kita yang sudah diselamatkan, yang senantiasa beroleh kasih Allah, kita mau membuka diri kepada yang lemah, kepada yang tersisih, kepada yang membutuhkan, sehingga damai sejahtera dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi juga kita bagikan dan kita rasakan bersama-sama kepada bangsa ini. Lebih-lebih ketika kita menghayati perjalanan kehidupan kita berbangsa yang merdeka. Bahkan sampai besok pagi genap 75 tahun bangsa ini merdeka. Karenanya sebagai rasa syukur kita atas anugerah Tuhan Allah, mari kita nyatakan kepedulian kita untuk berbagi dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita persiapkan hati kita, kita nyatakan syukur kita, permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Seperti biasa kita berdoa untuk kebutuhan kita, pergumulan kita, juga persembahan kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, karena rahmat-Mu yang Tuhan anugerahkan, yang tidak terbatas hanya bagi pribadi tertentu, tetapi Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang mau datang dengan iman dan kerendahan hati. Tuhan berkenan menganugerahkan pula bagi kami sekalian yang hidup berserah kepada Allah. Karena itu
kami boleh datang dengan membawa setiap permohonan dan pengharapan kami. Kami mohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing. Biarlah pertolongan Tuhan yang kami harapkan dan kami andalkan, kuasa kasih Allah di dalam kuasa Roh Kudus yang terus berkarya, baik melalui para dokter, juga obat-obatan serta makanan, minuman yang sungguh kami akui semua dapat Tuhan pakai menjadi sarana di dalam Tuhan memberikan pertolongan untuk kekuatan dan kesehatan kami semua. Selanjutnya mohon berkat-Mu secara khusus ya Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristiani milik-Mu. Secara khusus kami keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bantul, setiap keluarga kepunyaan-Mu dengan berbagai pergumulan dan persoalannya. Meski kami tidak tahu pasti dan tidak mampu menyebutkan satu persatu apa yang dirasakan, apa yang menjadi pergumulannya masing-masing. Tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami semua. Karena kami meyakini bahwa Tuhan berkenan untuk menguatkan kami di dalam kami menyikapi segala situasi dan di dalam kami menghadapi segala persoalan yang terjadi. Demikian juga sebagai gereja yang merupakan bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini, di dalam kami menghayati kemerdekaan bangsa ini, 75 tahun berjalan kehidupan bangsa ini di dalam kemerdekaan. Biarlah di dalam kemerdekaan bangsa ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga bangsa di negeri ini bersama-sama membangun kehidupan berbangsa, bernegara. Sehingga mereka yang merasa tidak puas, merasa tidak diuntungkan, merasa disisihkan, mereka memiliki semangat untuk bangkit bersama di dalam membangun kehidupan berbangsa, membangun kerukunan bersama, membangun persaudaraan di dalam kehidupan berbangsa. Sehingga damai sejahtera bangsa dan negara ini benar-benar kami rasakan. Lebih-lebih pada situasi yang masih kami rasakan di dalam bencana nasional karena COVID-19 yang terus masih kami rasakan. Kiranya Tuhan menolong setiap usaha yang ditempuh oleh pemerintahan bangsa ini melalui para dokter, para medis, juga melalui gugus tugas yang Tuhan pakai untuk berkarya supaya penyebaran virus corona ini segera berakhir dan kami semua bangsa ini boleh merasakan ketenteraman penuh dengan kebahagiaan, bahkan di dalam kami melaksanakan peribadatan kami, semua keyakinan yang ada, semua agama yang ada di negeri ini boleh bersama-sama melaksanakan peribadatan di tempat ibadahnya masing-masing. Demikian juga kami secara khusus boleh melaksanakan peribadatan bersama-sama di gedung gereja ini. Dan kalau sampai saat ini kami masih terus harus berjuang mengupayakan semua yang menjadi pengharapan kami, biarlah Tuhan memberkatinya dan kami Tuhan tolong untuk tidak putus asa, tidak kehilangan semangat untuk melangsungkan hidup di dalam situasi yang penuh dengan batasan-batasan
yang harus kami jalani. Demikian pula ya Tuhan, pergumulan kami di dalam kami menjalani kehidupan, kebersamaan kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bersama-sama menyikapi situasi yang terjadi dengan penuh bijaksana. Dan kami boleh menyandarkan semua pengharapan kami hanya kepada kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami tidak lupa menaikkan syukur kami yang kami himpun melalui persembahan yang kami kumpulkan. Baik yang kami kumpulkan melalui keluarga-keluarga yang ada di wilayah Bantul, juga saudara-saudara kami warga gereja yang ada di perantauan yang tidak mengirimkan persembahannya melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Biarlah Tuhan juga berkenan memberkati semua yang kami lakukan ini demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami serahkan perjalanan hidup kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengutusan yang dari Tuhan bersama-sama kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 416. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan arahkanlah hatimu sekalian untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.